Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 14 November 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Amos 5 ayat 22 sampai 24. Sesungguhnya apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat-ayat ini, tema kita berbunyi pertobatan dan hidup baru. Saudara-saudari, Jemaat GKI Kuitang mengangkat bulan November ini sebagai bulan pengajaran. Maksudnya, dalam bulan November ini beberapa pokok pengajaran gereja kita akan tampilkan, kita akan bahas, bicarakan melalui kebaktian, khususnya kebaktian Minggu. Walaupun sangat terbatas, GKI Kuitang mengajak kita agar memelihara pokok pengajaran GKI. Pada kesempatan ini, pertobatan dan hidup baru salah satu pokok pengajaran iman kita. Dengan tema ini tidak bermaksud menguraikan arti pertobatan secara mendasar. Demikian juga hidup baru. Namun melalui ayat-ayat renungan ini kita membicarakan pertobatan dan hidup baru walaupun secara terbatas. Saudara-saudari, Amos dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan ke daerah Samaria, yaitu Israel Utara, setelah kerajaan Israel itu terpecah setelah Salomo. Firman Tuhan sebagai teguran dan peringatan atas kebobrokan sosial dan kemerosotan rohani bangsa Israel. Bangsa ini memang menjalankan seremoni-seremoni ibadah sesuai dengan Taurat, seperti mempersembahkan korban syukur, saji-sajian pada hari raya. Mereka berkumpul, di situ mereka menyanyi dengan iringan alat musik, gambus, kecapi yang sangat meriah. Demikianlah acara-acara keagamaan mereka. Tetapi moral mereka sangat bobrok. Orang-orang miskin tidak berdaya. Hak-hak para janda yang miskin tidak mereka indahkan. Tidak ada kepedulian dengan sesama dan cenderung menindas yang miskin. Selain melakukan korban-korban memenuhi tuntutan Taurat tadi, mereka juga mengadakan penyembahan kepada dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa di sekitar mereka. Mereka mendua hati di hadapan Tuhan, sehingga Allah mengutus Nabi Amos menyampaikan teguran dan hukuman dari Tuhan. Ternyata Israel tidak juga mau mendengarkan seruan firman Tuhan ini, sehingga Tuhan menghukum mereka
memakai Raja Asyur menghancurkan Israel Utara. Tetapi peringatan yang disampaikan Amos ini tetap hidup dan sampai bagi kita pada zaman ini. Saudara-saudari, keadaan umat Israel seperti itu, maka Tuhan berseru untuk bertobat, membaharui hidup mereka, supaya keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir tidak terputus-putus. Demikian seruan firman Tuhan supaya bertobat dari kehidupan lama yang mendua hati kepada Tuhan, yang cenderung seremoni mereka yang egois, itu harus dirubah dengan kehidupan baru. Kembalilah melakukan keadilan dengan ukuran keadilan Allah, yaitu keadilan yang rela berkorban untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Saudara-saudari, kalau kita bahasakan teguran firman Tuhan ini dengan situasi jemaat kita sekarang, maka firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Amos akan terdengar. Aku tidak mau terima persembahan-persembahanmu berupa kolekte, persembahan bulanan, sumbangan-sumbanganmu yang besar itu. Aku tidak mau dengar juga nyanyian dalam liturgimu, paduan suaramu. Juga tidak mau dengar itu gitar listrik, piano, drum band, drum yang bertalu-talu. Simpanlah semua alat-alat musikmu ini kalau engkau mendua hati, karena kamu tidak mengasihi sesama. Karena itu, maka biarlah keadilan, kebenaran, dan kasih bergulung-gulung seperti air, seperti sungai yang selalu mengalir tak putus-putusnya. Tentu saja saudara-saudara, seperti umat Israel pada zaman itu, mungkin juga bagi kita sekarang ada yang tidak enak mendengar, yaitu pemusik jemaat kita, di mana mereka sudah berlelah-lelah mempersiapkan pujian, latihan demi latihan. Tetapi menjadi renungan kita pada kesempatan ini, agar ibadah seremonial berimbang dengan pelayanan diakoni kita. Apakah dana Natal, ini kita mau Natal ini, dana Natal berimbang dengan dana aksi sosial, aksi kasih kita kepada sesama? Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, bagaimana Anda mewujudkan pertobatan dan hidup baru? Mungkin sudah lama kita menjadi orang percaya, menerima Kristus, tapi pertobatan dan hidup baru tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman. Bagaimana Anda mewujudkan pertobatan dan hidup baru? Yang kedua, apa yang dilakukan jemaat Anda mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kasih kepada sesama? Yang ketiga, menurut Anda, apakah berimbang dana untuk musik, paduan suara, beli alat-alat musik dan ini dan itu, dibanding dengan dana diakoni dan aksi kasih di jemaat Anda? Bagaimana perimbangannya? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, ibadah-ibadah kami selalu diisi dengan nyanyian pujian. Demikian pula ibadah kami mewujudkan kasih, keadilan, dan kebenaran firman Tuhan dengan pelayanan kasih bagi sesama. Semua pelayanan ini kami landasi dengan pemahaman iman
yang dipimpin oleh Roh Kudus semoga berkenan bagi Bapa di sorga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.